Presiden Jokowi tinjau langsung pembangunan jalan tol pertama di IKN. Presiden Jokowi memastikan akan langsung memberikan teguran keras kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur IKN jika tidak memperhatikan lingkungan, atau bahkan justru malah merusak lingkungan. Assalamualaikum semuanya. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan jalan tol kawasan inti Ibu Kota Negara Nusantara di Balikpapan pada Rabu 22 Februari 2023 lalu. Presiden Jokowi menyebut pembangunan jalan tol itu akan selesai pada akhir 2024. Tol tersebut menghubungkan Balikpapan menuju ke kawasan inti IKN Nusantara. Menurutnya, jarak tol tersebut kurang lebih 40 km dan bisa ditempuh kurang lebih 30 menit dari Balikpapan. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian selalu mengetahui kabar terbaru pembangunan di Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan pembangunan jalan tol dari Balikpapan ke kawasan inti Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur akan selesai pada akhir 2024. Beliau menjelaskan jalan tol tersebut memiliki panjang hingga 40 km. Dengan adanya jalan tol tersebut, waktu tempuh dari Balikpapan ke kawasan inti IKN dapat ditempuh dengan waktu 30 menit saja. Jalan tol tersebut juga menjadi infrastruktur konektivitas pertama yang dibangun oleh pemerintah di Ibu Kota Negara Nusantara. Presiden mengatakan sudah tidak ada kendala dalam pembangunan jalan tol tersebut. Kendala pembebasan lahan yang sebelumnya terjadi sudah diselesaikan. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menekankan agar pembebasan lahan di IKN jangan sampai merugikan masyarakat setempat. Hal itu juga ditekankan dalam setiap pengerjaan infrastruktur di IKN. Beliau juga menekankan pembangunan IKN akan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Hal itu karena konsep IKN adalah kota hijau dan kota ramah lingkungan, sehingga sekecil apapun yang berkaitan dengan lingkungan harus diperhatikan. Untuk diketahui, Seksi 3A dikerjakan PT Hutama Karya dengan nilai kontrak 3,33 triliun. Sementara itu, Seksi 3B segmen KTT Karyangau sampai Simpang Tepadung sepanjang 7,325 km dikerjakan PT Wijaya Karya dengan kontrak senilai 1,9 triliun. Adapun Seksi 5A segmen Simpang Tepadung sampai Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,675 km digarap PT Waskita Karya dengan kontrak 2,19 triliun. Presiden Joko Widodo menyatakan pembebasan lahan untuk pembangunan tol Balikpapan sampai Ibu Kota Negara Nusantara itu terus berjalan dengan ditargetkan rampung pada 2024. Kendati demikian, pemerintah diminta mempertimbangkan koridor satwa dalam pembangunan proyek itu, sebab jalan itu membuka lahan yang menghubungkan hutan lindung dan hutan pesisir. Meski tidak melewati bagian inti hutan lindung, proyek tersebut bersisian dengan hutan lindung Sungai Wain. Kelompok kerja atau Pokja Pesisir, organisasi non-pemerintah yang fokus di isu lingkungan dan pesisir, menemukan sejumlah pembukaan lahan untuk tol itu di hutan darat yang menyambungkan hutan lindung Sungai Wain dengan hutan pesisir. Organisasi ini meminta pemerintah memperhatikan perilaku satwa yang memanfaatkan hutan itu untuk berpindah dari hutan lindung ke hutan di sekitarnya. Sebab dari 64 jenis satwa yang hidup di hutan lindung Sungai Wain, 29 diantaranya berstatus dilindungi. Salah satunya orangutan Kalimantan yang punya wilayah jelajah sangat luas.
Presiden Jokowi pun memastikan akan langsung memberikan teguran keras kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur IKN jika tidak memperhatikan lingkungan atau bahkan justru malah merusak lingkungan. Seperti kita tahu, pemerintah Indonesia sedang membangun IKN yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta. Pembangunan IKN membutuhkan biaya yang diperkirakan mencapai 466 triliun. IKN akan mengusung kota yang berkonsep modern, kota pintar, dan kota ramah lingkungan. Pembangunan ibu kota baru ini diperkirakan rampung secara keseluruhan pada 2045. Demikian informasi ini saya sampaikan sebagaimana mestinya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Dan sudah waktunya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.